Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam guys semuanya. Semoga tidak bosan melihat kita. Nggak dong ya, kita kan membawa cerita-cerita yang menarik. Soal apaan? Ya lu dong. Gue ya. Lu mau mau cerita. apa? Mau bahas apa sih? Kayaknya yang lagi hot ya. Hot jelot hot itu ya. Jelek hot. Jadi kan pasti kalian semua udah tahu deh seliweran itu kan. Yang lagi hot Di sekarang. FYP, ya kan. Yang lagi hot dan si gemoy-gemoy itu kan. Si gemoy. Kasian. Ya nggak kasian juga sih. Kenapa sih emang dia? Ya seperti lo tahu kan. Mm-mm. Tapi ya kita juga belum tahu kebenarannya kan. Gimana ya udah itu kan simpang siur ya. Iya. Kita nggak mau ngomongin soal itu. Kita nggak ngomongin gosip ya guys. Nggak. Jadi Ya, kita tapi- ngomongin apa? Tapi berangkat dari situ, dari fenomena itu, fenomena perempuan-perempuan Hmm. yang menjadi simpanan. Itu tuh kayaknya nggak cuman sekarang aja ya. Dari zaman dulu. Dari zaman kumpeni. Jadi tau nggak itu? Sebenarnya itu tuh dulu tuh, lu pernah dengar nggak istilah gundik? Tahu lagi. Gundik. Apa sih? Gundik Yang itu pastinya. sebenarnya adalah yang pasti sebentar. Gue baca dulu ya, supaya nggak salah. Jadi adalah gundik itu adalah dari zaman Bahala, dari zaman company. Jadi kan banyak Belanda datang. Mm-mm. Jadi kan namanya laki-laki, mereka kan pasti punya kebutuhan. Mm-mm. Ya kan, kebutuhan biologis. Sedangkan istrinya masih Jauh Mm-mm. istrinya, dan entah istrinya jauh disengaja atau enggak ya kan. Itu biasanya mereka menikah mungkin ada kayak menikah siri atau misalnya ya Apalah hubungan tanpa bahasanya. status lah ya, Mm-mm. gue gak ngerti. Jadi mereka hubungan mutual. Biasanya si perempuannya butuh status dan meningkatkan taraf hidup. Dan cuan. Ya, sementara laki-lakinya butuh untuk Biologis. Ya tapi Gitu. nggak kayaknya nggak hanya ini ya, nggak hanya dia sudah maksudnya nggak cuman yang istrinya jauh. Kayaknya kalau Ya, itu kan orang-orang zaman sekarang kan semuanya di sini guys. Set. Swipe right, swipe right. Nggak zaman dulu pun nggak cuman kayak dulu, kayak zaman ini loh, Mbak, yang zamannya raja-raja. Ya iya. Itu kan mereka kan punya selir ya kan, nggak jauh beda kan sama gundik dan selir tuh sebenarnya. Enggak juga sih. Ya setipe. Tapi kalau misalnya Serupa tapi tak sama. ya, tapi kalau gundik itu ya memang apa ya? Jadi tuh mereka sebenarnya awalnya dari membantu rumah tangga. Mm-mm. Terus udah gitu akhirnya plus. Oke, Gitu. cakep gitu ya, Mm-mm. ditarik. Sebenarnya nggak harus cakep lah kalau laki-laki. Kayak ya benar nggak Pak? Enggak Nggak harus cakep maksud lo? tahu. Kayak kambing didandanin aja. Yang penting ini, ayo Ya gitu. kan? Kalau kita kan sorry ya, males deh. Iyalah, Ya nggak sih? iyalah. Tapi emang ya begitulah Ya, laki-laki dan terus. tabiatnya. Jadi itu dari zaman dulu. Kalau lo tahu, kalau merujuk pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, gundik sendiri memiliki dua pengertian. Yaitu yang lo bilang selir atau istri tidak resmi, dan perempuan piaraan. Wish, Sugar baby, perempuan piaraan. Jadi zaman dulu itu yang terkenal itu adalah ceritanya Marice. Oke, siapa nih Marice? Jadi Marice itu anak dinas kepala kesehatan. Kepala dinas. Bleh. Kepala dinas kesehatan. Terus deh gitu bentar ya, gue cari contekan dulu soalnya takut salah guys ya. Karena ini sejarah. Jadi harus sesuai dengan Dia data. adalah anak dari seorang Belanda yang menikah dengan penduduk lokal. Oh, Indo dia. Ya, di Berarti- Blasteran. Blasteran. Udah blasteran. Terus udah gitu akhirnya jadi Marice tuh dikawinin tuh sampai 5 kali. Jadi kan waktu remaja tuh dia jadi gundiknya Belanda. Ini tuh orang tuanya yang nyuruh dia, yang ngawinin itu orang tuanya. Yang ngawinin enggak. Jadi karena dia tuh tinggal sama kakak-kakaknya. Oh. Jadi merasa terancam. Oh, dengan- karena bapaknya dokter yang berdinas di mana-mana ya. Jadi iya. dia tinggal sama kakaknya. Terus akhirnya dia ya pada akhirnya tetap gitu aja. Dia menikah. Jadi Marice tuh akhirnya menikah sama Hendrik
Serdadu Belanda yang ditinggal, yang terakhirnya ya, yang terakhirnya menikah dengan Hendrik, serdadu Belanda yang di Aceh ketemu. Jadi ini yang terakhir nih, yang kelima. Terus Kasihan kan dia. Terus udah gitu kalau misalnya awalnya tuh ya itu, makanya gue bilang awalnya tuh urusan rumah tangga jadi ya udah ya, jadi mungkin dia kayak kepala rumah tangganya, ngurusin, tapi terus ya kan boleh nih gitu. Banyak hal yang bisa terjadi ya kan. Iya. Pada saat nyonya pergi, Tuhan bertindak. Iya kan? Emang brengsek. Tapi gue baru baca loh di X. Apa tuh? Nggak di X, di thread. Jadi ini karena masih relate ya, jadi gue cerita. Jadi ini baru banget berapa hari yang lalu gue baca di X, di thread. Jadi si ini yang cerita si istri. Si istri ini udah, dia punya ART udah lama, udah 5 tahun lah, udah 5 tahun. Terus tiba-tiba dia kok merasa aneh nih, si suami dan ART-nya. Terus karena dia merasa aneh, jadi dia itulah buka-buka handphone, buka-buka handphone suaminya. Wajib ya guys, harus gitu tahu ya. Loh. Oh iya dong. Oh, kamu enggak lagi. Ya kalau kamu udah percaya nggak apa-apa. Bukannya nggak percaya sih sebenarnya. Prevention is better than cure. Iya sih, benar-benar ya. Cuman nggak tahu ya, mungkin gue nggak modelan kayak gitu aja kali ya dari zaman dulu ya, dari zaman pacaran aja juga udah nggak sih, nggak. Ya karena kita sebenarnya handphone ya bergeletakan aja, jadi nggak sampai nggak perlu diem liatin gitu. Anyway, jadi dia karena dia merasa ada kecurigaan, akhirnya dia cek tuh handphone suaminya. Terus tiba-tiba ada chat-chatan sama si mbak ini. Pak, titip Rinso gitu. Enggak dong. Kalau itu mah ya udahlah gitu kan. Ini tuh enggak yang kamu kok lama banget sih. Jadi kayaknya kalau nggak salah ini tuh percakapan setelah Lebaran. Jadi si suami nanya, kok kamu pulkam. Kok kamu lama banget sih nggak pulang, nggak balik-balik gitu. Terus iya nanti balik kok, sabar ya gitu. Terus kan kayak emang sebenarnya nggak ada yang tersirat, tapi kok ngapain emang bapaknya ini ngapain, dan kayak nggak sabar banget gitu kan. Kayak nggak sabar banget. Terus pokoknya sampai akhirnya bawah-bawahnya ya udah sampai ada yang ya tapi kan saya kangen gitu-gitu. Oh ternyata bener gitu. Kayak maksud gue, maaf ya, bukannya merendahkan suatu pekerjaan. Cuman maksud gue di sini tuh di threadnya ini si istri tuh kayak, gue tuh kurangnya apa? Enggak, Bo, tunggu dulu. Sorry gue motong. Oke. Coba kalau lihat dari grafiknya, biasanya memang itu justru laki-laki itu mencari yang di bawah. Karena mereka merasa superior kan. Iya, benar kan? sih. Jadi maksudnya kadang-kadang kan kita perempuan disalahin ya, wah terlalu sukses, terlalu kaya, terlalu cantik, terlalu ini, terlalu perempuan tuh pokoknya serba salah. Iya benar. Ya kan? Tapi akhirnya dia mencari yang kayak gitu, nggak kelas banget gitu. Iya, kan? kalau dari POV perempuan kan kayak gitu kan, gitu loh. Karena emang gak akan nyari yang lebih cantik, gak akan nyari yang lebih cantik atau lebih dari istrinya. Iya benar sih. Bukan kayak gitu. Kalau perempuan mungkin kayak, nyari yang lebih muda, lebih kuat, lebih lama atau apa gitu kan? Ya kan lebih gitu. Lebih apps-nya lebih baik, roti-roti, lebih kaya, lebih cepat mati gitu misalnya. Iya. Ya kan kalau perempuan kan yang lebih nyarinya. Iya benar. Karena kan kita pengen lebih. Kalau laki-laki kan ya mungkin ya yang lebih bisa gue kuasai gitu. Iya sih benar. Iya. Lanjut. Ya udah gitu. Jadi intinya ternyata terkuak dari 5 tahun bekerja itu suaminya udah main sama si ART-nya itu 2,5 tahunan. Damn. Gitu. Ya emang sih kita harus jaga-jaga banget sih. Maksudnya kalau untuk di masa sekarang ya. Karena semuanya bisa, maksudnya kayak, dan itu tuh modelan si istri tuh bilang si suami ini tampak luar itu
best husband banget yang Jangan modelan. sedih. Yang kayak gitu loh Jangan Mbak. sedih. Emang kayak gitu, yang family man, yang sweet talk. Kayak Ipar Adalah Maut. Oh. Kan kayaknya kan tipe cowok idaman gitu. Jujur ya, gue nggak nonton sih, geli gue. Takut gitu maksudnya. Ini Kak, ini astagfirullahaladzim. Ipar Adalah Maut, ada film yang baru itu. Oh, Sekarang ya kan Allah. lagi mengangkat cerita-cerita kayak gitu kan, banyaknya kan. Iya, gue Yang soalnya ini kayak yang suaminya selingkuh sama emaknya, tahu nggak? oh iya tahu banget. Itu si Norma. Itu kan nggak lebih geli. Ya tapi gue isu-isu kayak gitu ya, maksudnya aduh jangan sampai ya, maksudnya Ya, gue banyak nauzubillah cerita min ya. dzalik. Banyak cerita dan emang kayak zaman dulu biasanya kan rumahnya besar-besar. Ya kan, anaknya banyak. Jadi tuh si ibu tuh ya gimana sih lu tiap tahun beranak kayak kelinci. Ya abis itu terus lu juga gak cukup waktu, duit gitu kan untuk ini tiba-tiba ya akhirnya ya mungkin suami ya awalnya ya mungkin terkesima karena melihat ya lebih cantik ya, biasa sih. Oh, lebih cantik. Bisa juga kayak gitu, lebih cantik atau apa. Tapi kalau pada akhirnya enggak, yang lebih nurut. Yang bisa ditundukin ya gitu maksudnya mungkin. Terus dari zaman dulu tuh si Gundik tuh, balik lagi ya ke soal Gundik kan. Gundik tuh ya lu pernah dengar gak Nyai Dasima? Oh iya, Nah, Nyai itu. Dasima. Tahu legendnya Gundik kan dia. Legend. Suhunya ya. Iya, Super gundikan. ya itulah karena kan emang Nyai Dasima itu kan sebenarnya awalnya dia mencari Jati diri. sosial Oh iya, social status. climber. Please banget deh, hari gini juga nggak usah lah kayak gitu-gitu. Tapi ya itu tragis kan akhirnya. Oh gua malah nggak tahu deh, coba. Tragis akhirnya. Nih gue sambil refresh ya. Jadi tuh dia kan emang ya namanya nyai ya. Maksudnya mungkin kan dia bukan Indo. Kalau yang si Marice itu kan tadi kan Indo. Nah kalau si Nyai Dasima nih emang ya udah kembang desa aja gitu loh. Karena emang cantik banget. Jadi ada nih seorang Eropa lah. Namanya Edward William. Nyai Dasima tuh sebul ya? Hah? Sebul. Apa? Selera bule. Kayaknya kalau selera bule tuh zaman sekarang ya. Zaman dulu kan kesana kan kayak emang cantik banget gitu. Tapi cantik Indo sih emang kan pasti. Indonesia ya, bukan Indonesiana kan? Indonesiana. Jadi mati loh, maaf. Jadi si Edward William ini tuh emang kaya raya banget. Dia tuan tanah lah zaman kolonial. Jadi dia tuh udah pegawai level tinggi lah di pemerintahan Belanda. Nah terus udah gitu ya tertarik lah, kedengeran nih sama si Edward di kampung ini nih ada Kembangnya. ada kembangnya. Ya dia mau, tapi dia udah punya istri kan. Akhirnya ya udah dia ini melamar jadi untuk dijadiin gundik. Diboyong lah ke Gambir gitu, daerah Batavia lah. Jadi dulu tuh kayaknya kalau gue nggak salah inget Nyai Dasima tuh daerah Jawa Barat, di suatu desa di Jawa Barat. Nah terus dia diboyong ke Batavia gitu. Nah terus awalnya tuh smooth nih, berjalan smooth sampai akhirnya mereka tuh dikaruniain anak namanya Nancy. Cantik lah, emaknya cantik, bapaknya bule ya pasti anaknya cantik kan. Iya betul, pastilah. Nah tapi ya itu karena ya benar kan nih. Jadi tuh si Dasima ini ketika dia dinikahin sama Edward itu tuh dia keluarganya tuh kayak putus hubungan lah karena menganggap si Nyai Dasima ini murtad. Karena kan Edward Nasrani kan, gitu. Nah jadi nggak keluarganya yang mayoritas suku Sunda nih menganggapnya tuh ya udah nggak amoral lah gitu. Nah, terus udah gitu, dia udah jadi nyai nih, udah tinggal sama Edward, udah bergelimpang harta. Terus banyak lah yang iri. Pasti. Iri, jangan iri gitu. Nah terus udah gitu siapa sih ini nyanyinya? Iya, nah terus udah gitu tapi sebagai warga Eropa si Nyai Dasima itu ya sebaliknya sama. Jadi dia di bangsa-bangsa Eropa tuh nggak diterima. Ya iyalah, pasti. Karena Edwardnya itu dulu itu
bintang 1 apa jenderal bintang 1 apa? Enggak, dia cuma pegawai Maksudnya tinggi. duda Oh, atau- ya kalau misalkan namanya Gundik kan pasti kan dia punya istri. Oh di sana tapi non jauh di sana. kayaknya karena dia diboyong ke Batavia terus hidupnya smooth, punya anak, bergelimang harta kan ya berarti dia udah dianggap ya sebagai istri di sini gitu loh, Mbak. Berarti kan mungkin Istri ya di sana kontrak ya. iya kayak yang di puncak-puncak itu. Banyak loh kalau kayak gini tuh ya ceritanya ya relate-nya. Iya banget lah. Nah ya udah terus udah gitu ternyata nih apalagi ternyata si Edward itu ya udah yang kayak tadi lo bilang. Vampir. No, itu Edward Cullen. Kesel gak? Enggak, jadi ternyata setelah berjalan rumah tangga ya ternyata emang ya kayak kata lo tadi si Edward ini cuman butuh untuk kebutuhan biologis Iya aja. pasti. Hah? Dan biasanya ya guys kayak gitu lo harus lo harus ingat juga. Lo misalnya mengambil barang milik orang lain ya siap-siap barang lo diambil. Tabur tuai ya kan? Iya betul. Mau sampai kapan? Lo jadi mewarnai, jadi warna baru kan? Tiba ada yang lainnya. Atau nggak lo produk baru nih? Ya kan Juga roda ya, Mm-mm. roda kehidupan terus berputar. Betul. Nah ya udah terus ya pas lagi kondisi yang akhirnya dia menyadari kalau si Edward ini cuman butuh untuk pemenuhan biologis aja, muncullah seorang pribumi namanya Samiun. Samiun Ajimun nggak? Sami Kesel. Apa sih Samiun Ajimun? Sama aja. Oh iya. Aduh, gue kayak dari tadi agak kurang ya. Kopi ya? Enggak, karena habis makan kan. Habis makan jadi ngantuk. Gitu. Oke. Ya pokoknya dia merasa seorang Samiun ini sebagai penyelamatnya dia. Karena ya namanya Samiun, dia ada nyai cakep ya dipuja-puja lah kan sama dia gitu. Cowok mah gitu ya awal-awal sepik-sepik. Mama Pret. Ya pokoknya intinya si Nyai Dasima nih merasa Samiun itu sebagai juru penyelamatnya dia. Nah suatu hari padahal bukan suatu hari, padahal Samiun itu cuman kusir delman. Ya itu karena mungkin dia ngerasa dia sudah dapat harta ya dari Edward. Jadi dia hanya butuh tati tayang. Gitu. Jadi seorang Samiun pun yang bisa memberikan kasih sayang ya diterima. Gitu. Nah, terus udah gitu padahal si Samiun pun sebenarnya udah punya istri. Bini. Emang nih ya, kadang-kadang perempuan-perempuan juga goblok banget. Iya. Maaf ya. Bukan gue nyalain ya. Kita bukannya tidak membela sesama perempuan. Iya benar. Tapi kadang-kadang ada juga. Maksudnya mereka juga kenapa lo kok pinter banget gitu kan? Kan kayak katanya Agnes Mo. Apa tuh? Cinta ini. Nyanyi lagi biar ngantuk nggak apa-apa. Tapi kalau nggak salah tuh si Nyai Dasima dihabisin nyawanya. Sama siapa tuh? Nyawanya. Jadi si Samiun ini tuh ternyata lagi doyan judi. Oh, dia berarti itu mau modus. Iya kan, modus berarti itu. Iya bener, ya itulah apa tragisnya cerita si Nyai Dasima ini karena dia selalu bertemu dengan pria-pria yang nggak ada yang tulus sayang gitu loh sama dia. Ya udah, jadi dia jengkel sebenarnya karena dia tuh pengen ngeruk kekayaan Nyai Dasima, tapi karena udah kelihatan nih si sifat aslinya si Samiun, si Nyai Dasima nih agak narik diri gitu loh. Telat narik. Jangan ketawa. Kenapa gue traveling ya lo ngomong telat narik ya? Nggak usah. Oke. Jadi pada akhirnya dia menyadari kalau misalkan si Samiun ini bukan orang yang baik karena dengan sifat dan kebiasaannya yang buruk itu, ya udah akhirnya dia menarik diri. Nah Samiun ya jengkel karena dia belum sempet nguras nih hartanya. Jadi ya udah dia memutuskan untuk menyikat si Nyai gitu. Jadi moral of the story-nya apa nih Kak? Tapi tunggu ya, kasihan loh. Kenapa? Dia tuh dibuang loh ke Kali Ciliwung. Ih,
Rumah ininya. gue di deket Kali Ciliwung loh, bagian belah Rumah Condet, gue deket juga, Condet. rumah gue juga dilewati sama Sungai Ciliwung kan itu. Jadi dia ini jadi penasaran. Itulah makanya emang. Di Ciliwung belah mana? Ciliwung meluas. Ciliwung dari ujung sampai ujung ya. Ya gitulah makanya moral of the story adalah ya udahlah kita hidup yang normal-normal aja gitu loh. Maksudnya sebagai perempuan juga harus punya harga diri lah. Ya kita bukan pakar ya. Iya benar. Cuma jangan mure-mure banget. Nggak usah lah lu ngobrol-ngobrol ya kan. Lo justru enes-enes itu kan gede. Iya. Jadi bukan Apanya? itu. Bayarannya. Bayarannya. Iya mereka kan jadi sugar baby kan. Sugar daddy-nya kan pada Ya mau sampai kapan? Pada Nah, akhirnya itu. misalnya kayak lo awalnya mau duit, abis duit lama-lama lo mau status, lama-lama lo diakui anak lo. Ya enggak. Ya gue nggak, maksudnya itu terjadi, itu cerita yang terjadi banyak di mana-mana. Iya loh. banget tapi nggak, gue inget banget nih kayaknya ada influencer ya yang ngomong mengomentari lah, dia mengomentari soal kasus yang lagi rame ini. Gue lupa influencer atau teman gue, pokoknya ada di Influencer kali. IG gue deh. Dia ngomongnya gini, kenapa lo minta apa namanya, minta Hak anak. diakui, Ya. minta diakui, hak anaknya diakui. Kenapa lo nggak, aduh bahasanya gimana ya? Pokoknya intinya anak lo ini tuh adalah, lo kenapa mintanya ke si cowok ini haknya gitu. Harusnya lo ngeklaimnya itu ke BPJS TK karena kecelakaan kerja itu. BPJS TK, astagfirullahaladzim. Iya Bisa gitu ya? lucu ya. Maksudnya gue kayak pas baca itu tuh gue ngakak gitu loh, kayak bener, ya itu lucu, pekerjaannya lucu. dia terus kecelakaan sampai ada hasilnya. Ya udah kecelakaan kerja, harusnya dia ngeklaimnya ke BPJS TK. Hari gini sih emang sulit banget sih, gue ngerti sih maksud gue. Lo ngerti sama siapanya nih? Dengan yang dilakukan oleh kebanyakan perempuan ya, banyak kan, maksudnya banyak sekarang. Maksudnya lo cari shortcut. Juga kita kan bercanda-bercandanya, ya udahlah ya ngengkes aja kali dapat duitnya banyak ya gitu kan. Kita bahasanya gitu kalau lagi bercanda-bercanda kan. Cuman ya emang lo harus berpikir secara menyeluruh lagi gitu. Dampaknya bukan buat lo bisa sakit gitu misalnya. Gak usah ngomongin lo bisa punya anak di luar nikah, lo bisa sakit juga gitu kan. Belum Dan- keluarganya Ya lo kena menyakiti dampak. yang lain secara psikis gitu kan. Itu sih lo harus pikirin baik-baik gitu. Ya kan. Jadi ya udahlah baik-baik aja lah, udah punya suami. Ya diem-diem aja walaupun suaminya diem-diem. Ini yang mana sih ya? Walaupun gitu. suaminya nyebelin ya udahlah. Ya telan Walaupun aja emang itu istrinya yang lo nyebelin, pilih. ya kan? Iya. Ya karena kalau ngomongin yang lebih bagus selalu Ya ada pasti lebih selalu bagus. ada. Iya. Motor terbaru selalu ada, lo jajan motor deh, lo jajan mobil, lo jajan apa ya kan kalau duit lo banyak. Ya kan? Gak usah ngomong-ngomongin soal lo nyumbang-nyumbang berujung bakekok. Ya kan? Apalagi nih? Apa? Apalagi Itu nih? kan awalnya kan menyumbang-nyumbang kan. Maksudnya lo membantu pendidikan supaya tidak terputus atau apa. Atau ya lo kayak Nabi Muhammad aja misalnya menikahi janda-janda perang. Gitu kan masih lebih mending gitu loh. Iya, Please tapi deh. kan hari gini udah gak ada yang perang ya. Iya enggak, maksudnya lo kalau mau nolong ya gak usah lo pakai. Iya bener. Keceplosan. Ya udah guys. Iya, nyumbang panti asuhan aja kan juga udah Iya, oke lah. Iya, gitu ya. Pokoknya kita saling menjaga lah hari gini ya kan. Maksudnya nggak ya pasti kalau misalnya dari berbagai ahli, ya pasti ada orang yang perempuannya disalahin. Pasti Iya, pro perempuan kontra. langsung lah pro kontra. Disalahin deh pasti perempuan. Baju lu begini, lah kita mau pakai apa juga, mau pakai Iya. baju kayak apa juga Tetap tetap ada. aja ya kan, namanya imajinasi liar. Laki-laki juga kadang-kadang disalahin. Tapi ya kebanyakan perempuan, ya udah perempuan kita harus saling menjaga guys. Iya, supaya nggak bisa ada celah untuk orang nyalahin kan sebenarnya. Iya. Jangan sampai ada gundik, ya kita juga harus menjaga. Iya sih. Ya gak sih? Ya tapi sebenarnya kadang-kadang kita juga udah menjaga banget, tapi kalau emang udah red flag aja pasangannya kan juga tetap aja Mbak Ya sih, sebenarnya. ya udah tendang sih. Iya. Ya itu udah tinggal serahkan sama yang
di atas aja udah kalau kayak gitu kan. Nggak akan pernah selesai sih sini pergundikannya, mudah-mudahan kita dijauhkan ya. Auzubillah min dzalik. Aku nggak mau lah jadi gundik kamu. Aku juga nggak mau. Aku satu aja udah repot. Jadi kamu Iya. jangan ngajak aku jadi gundik atau memelihara. Aku nggak butuh dipelihara. Iya, aku pelihara guguk aja. Oke, baik. Udah nih ya. Udah. Ya gitulah pokoknya guys. Ingat-ingat ya Kalau guys. mau ada cerita-cerita bisa yang nggak di di-share? request. Bukan. Oh, Ya request bisa. atau request cerita tentang, boleh. pergundikan, Oh boleh. ya kan? Iya, siapa tahu ya. Ternyata Kayak di podcastnya Densu jadi viral kan, terus difilmin. Yang punya cerita iya. mau cerita di kita Mungkin yang ceritanya lebih wow daripada Ipar adalah Maut. atau Norma. Ya si Norma gong sih. Apa tapi yang lebih parah dari itu coba? Ya siapa tahu ternyata dalam sebuah keluarga Apa bapaknya main nama tukeran? ya Allah, nauzubillah min dzalik ya Allah. Aduh tapi emang sekarang dunia tuh udah gila banget ya. Gila. Makanya kita udah deh, cukup ya. Ya udah deh bahas aja. Oke. Makin lama makin stres nih kayak gue. Jangan dipikirin. Makin merah nanti nih rambut gue. Makin banyak, makin keriting aku. Oke guys. Ya udah guys, kita pokoknya- mau undur diri dulu. Pokoknya di like, di subscribe. super thanks dong. Iya dong, komen. Mau apa punya apa request. Nah udah segitu dulu. Oh, buat UMKM yang mau kita promoin di sini, kita ngobrol-ngobrol nih, membahas dunia yang udah gila ini. Kan enak ya kayak sambil nyemil atau sambil minum apa gitu ya. Iya boleh. Risol atau request lagi lemper yang Holland Bakery yang tebel-tebel. Aduh. Holland Bakery kesebut lagi. Masuk ya Holland Bakery ya, tolong ya udah di promo nih. Boleh. Yaudah guys, thank you ya yang udah nonton. Bye. Jangan lupa share, komen dong please. Likes. Likes ya. Thank you. Bye. Bye. See you.